Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Derajat Ramatara di Warta 01. Oke, di konten kita kali ini kita mengunjungi breeder yang ada di Desa Lowayu. Breeder apa itu? Breeder cupang, yaitu Mas Fadli Beta. Mas Fadli, gimana kabarnya Mas Fadli? Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Fadli ini tuh breeder cupang dan gapi di area Lowayu sini yang ternakannya cukup besar dan terkenal di daerah sini, bahkan di wilayah Lamongan. Karena dulu Mas Fadli juga konon katanya tuh udah lama sebenarnya bermain cupang di Lamongan. Dan Mas Fadli ini nggak ada berhentinya bermain cupang. Kita lihat apa sih rahasia keistiqomahannya bermain cupang. Kok bisa sih bermain cupang itu bisa sampai menghasilkan uang dan sampai sukses dan nggak pernah berhenti untuk ngebreed cupang. Apa keistimewaan ikan cupang? Kita akan tanya rahasia-rahasia di ikan cupang. Langsung aja kita tanya ke Mas Fadli. Mas Fadli nih mau tanya nih Mas, nih sudah berapa lama sejak awal pertama kali mengenal cupang dan mulai belajar beternak cupang itu Mas? Sebenarnya sih baru ya Mas. Kalau dari kecil kan kita semua tahu cupang ya. Tapi pernah ngebreed itu waktu kecil? Belum pernah. ngebreed. Bahkan beli aja belum mampu kita mah, sekedar penikmat aja. Oh iya. Nah awal-awalnya itu pas kerja kemarin, oh ada cupang jenis kayak gini gitu loh, cakep gitu. Kerja kemarin itu kapan itu tepatnya itu Mas? Tepatnya itu tahun 2000 berapa ya, 2009 kalau nggak salah. 2009. Nah, itu masih di Lamongan atau sudah di sini Mas ngebreednya itu? masih di Lamongan itu masih SMA itu. Oh masih SMA, 2009 masih SMA sudah mulai ngebreed cupang. Kalian umur berapa mulai ngebreed cupang? Ada, tapi banyak juga ya Mas yang sekarang itu anak-anak SD, anak MTS itu mulai belajar juga ya Mas ngebreed Iya cupang. banyak sebenarnya. Malah sebenarnya yang beli keras itu kebanyakan anak SD. Beli keras itu di breed atau sekedar cuma mau adu-aduan gitu Mas? Enggak berani harga pedas. Berani harga mahal itu Pak, anak SD. Nah, kalian orang-orang yang punya uang kerja, tapi kalian beli cupang yang nyari 3 ribuan, kalah kalian sama anak SD. Terutama di daerah Lowayu nih. Oh. Pernah tuh siapa tuh saya lupa namanya. Om ada nggak cupang yang avatar yang harganya 200 sih? Cari langsung dengan nominal harga 200. Bayangin langsung nyebutin nominal 200 itu bukan main, itu anak-anak SD itu Mas. Anak SD. Kalian nyari ikan cupang yang avatar harga 3 ribuan. Nah, cari aja itu di laut sana ya. Baca. Dan kebetulan kemarin itu saya belum punya avatar. Kebetulan belum ada avatar. Belum ada avatar. Terus kayak jawabnya gimana itu Mas? Ya, Yang dikasih apa itu? Saya jawab belum ada avatar Mas gitu. Saya cuma main koi. Tapi saya lempar ke temen. Katanya mau diambil katanya. Anak mana ya? Anak Sukun, Desa Sukun. Oh, anak Desa Sukun. Wah iya. Dan Mas Fadli ini channelnya besar banget, di merangkul di semua breeder cupang dan gapi di area Dukun, Lamongan dan semua wilayah-wilayah yang terdekat daerah sinilah gitu dirangkul semua sama Mas Fadli ini. Jadi ngebreed juga nambah wawasan, juga nambah ilmu dan juga nambah pertemanan. Mas Fadli itu orangnya kayak supel banget, udah kayak nganggep teman semua gitu, entah umur berapa aja nganggep teman semuanya gitu. Enak banget kalau ngobrol sama Mas Fadli ini. Mas Fadli itu mulai dari ini ya 2009 sampai sekarang itu berarti sudah berapa tahun tuh Mas? Tahu berapa tahun ya itu? 2009, 10, 2001 berarti 10, 11, 12. Iya. 12 tahun ya. 2009 itu kan masih SMA. Masih SMA. Nah, kebetulan di kampung itu kalau libur itu Mas ikut kerja ke Gresik gitu. Oh. Kalau libur sekolah ikut Berarti kerja. masih sekolah udah kerja itu Mas? Tapi waktu libur aja. Nah kebetulan kita main tuh sama teman-teman ke toko hias kalau nggak salah. Toko ikan hias gitu. Iya. Kita lihat ini kok kayak ikan tarung, kita dulu kan
bukan nggak kenal ya namanya cupang, namanya orang kampung ya kan. Iya. Bilangnya ikan tarung gitu. Ikan Warna-warni gitu. Akhirnya mulai kesininya tertarik. Ternyata nggak cuma satu warna buat tarungan gitu Ya. gitu ya Mas. Akhirnya beli terus dan punya inisiatif kan saya, masa beli terus kan gitu. Sekali-kali gue belajar ngebreed gitu. Sekali-sekali belajar ternak gitu ya Mas. Belajar ternak. Habis itu mulai untuk belajar ternak itu langsung di tahun itu atau nunggu untuk tahun-tahun berikutnya atau gimana Mas? Belajar dulu atau langsung nekat? Langsung nekat Mas. Nekat belajar langsung. Dan nggak langsung berhasil. 2009 mulai beternak nggak langsung berhasil. Nggak langsung berhasil. Hidup tuh cuma 5 ekor, 3 ekor gitu kan. Padahal untuk tingkat kelahiran cupang sendiri itu berapa ekor Mas? Tingkat kelahiran kalau satu indukan itu bisa menghasilkan 500-400 ekor. 400-500 ekor, tapi untuk pertama kali hanya berhasil di 5 ekor gitu. Ya 5 ekor, 2 ekor pernah. 5 ekor, 2 ekor. Satu indukan saya beri 20 kali pernah. 20 kali. 20 kali. Anaknya juga cuma 20 kali, 20 apa ekor. 20 ekor, 20 kali. Satu ekor, satu kali, satu ekor. Itu bagus, langsung beli yang bagus apa beli yang biasa dulu Mas? Langsung yang bagus Mas. Wah, langsung di breed itu ya nyari yang bagus gitu. Nyari yang bagus ya. 2009 itu saya cuma kenal koi-koi biasa itu Mas. Belum ada galaksinya, cuma merah, Nemo-nemoan gitu. nemo. Terus sempat beli partaian juga Mas kemarin. Beli partai di awal-awal Di awal-awal 2011 kalau nggak salah. Sebenarnya beli partaian itu cuma inisiatif pengen belajar aja sama petaninya langsung. Oh, jadi ngerayu untuk mendapatkan ilmu di pertaninya atau petani atau breedernya itu dengan cara borong cupangnya. Kan malu kan tanya terus tapi nggak beli. Nggak beli. Oh, iya. Akhirnya udah kenal, akrab, dan sampai sekarang tuh orangnya alhamdulillah akrab. Akrab. Apa aja maksudnya ilmunya terbuka gitu ya Mas. Akhirnya saya praktekin sama Mas, gak langsung berhasil. Padahal pakan hidup semua, Artemia, kutu air, tapi kok nggak langsung berhasil. Hidup 40, 30. Tapi maksudnya sering gagal juga gitu. Iya, sering gagal. Terus dibilang tuh sama temen-temen yang di Kediri kan, ya. Minim itu satu indukan itu 500, 400, 300 ekor Mas, itu 200 ekor udah bagus gitu. Akhirnya saya cari terus Karena ada target dari Kediri itu segitu, jadi mencari tahu bagaimana cara agar maksimal lah sih iya, itu Mas. Sebenarnya gitu. Sampai akhirnya di titik mana sampai bisa menentukan oke, berarti saya punya rumus seperti ini nih buat ngebreed cupang itu di tahun keberapa itu untuk nyorak itu? Kalau tahun-tahun itu enggak saya Mas, lupa, enggak saya ingat. Tapi udah perjalanan udah cukup lama itu ya, bertahun-tahun ya itu. Tahun-tahun. Baru bisa menemukan namanya resepnya itu ya, resep yang akan menjadikan sebuah peternakan itu berhasil di tiap daerah. Kadang-kadang juga masing-masing breeder itu beda-beda ya Mas. Beda-beda cara ya, benar. Jadi walaupun misalnya kalian mencontoh caranya Mas Fadli juga belum tentu 100% berhasil. Bisa juga nanti kalian olah sendiri nanti semaksimal mungkin gitu ya Mas. Iya. Belum tentu cocok di tempat lain. Cocok di tempat lain gitu. Ya karena faktor cuaca, faktor lingkungan juga itu kan mempengaruhi ya Mas. Sangat berpengaruh. Sangat mempengaruhi. Apalagi di sini juga pemangsanya itu kata ya Mas. Kata terus kadal, cicak, predator di sini yang jadi caranya beda-beda. Kalau di sana kalau di tempat kalian nggak ada predatornya ya berarti caranya beda lagi gitu ya Mas. Iya. Untuk penanganannya gimana atau mungkin sudah ada atapnya gitu kan ada nanti trik-triknya. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oke, siap. Wah, ini gila. Alasan apa yang membuat sampean itu bertahan? Kenapa kok suka banget di cupang dan gapi dan kok nggak beralih ke yang lain? Kok senang banget sama si cupang ini? Apa sebenarnya kalau punya dana sih pengen ya Mas, semua ikan hias. Oh, semua ikan hias bener pengen iya, kalau ada dana gitu. Kalau ada dana. Karena saya bertahan sama cupang sama gupi itu karena indah gitu Mas. Sering dikawin ini keluar warna ini, pokoknya variasinya banyak gitu ya.
tiap indukan itu anaknya berbeda-beda. Jadi kayak kejutan gitu Iya, ya. kejutan. Suka dengan kejutan karena di Gapi dan Cupang itu punya banyak kejutan-kejutan yang menyenangkan, dan walaupun beberapa yang zong tapi tetap senang gitu ya. Ini kayak Gapi cendolan yang harga 1000-an kan, Ya. suka saya sebenarnya. Walaupun harganya 1000-an tapi saya cinta gitu ya. Apa yang membuat sama cinta walaupun 1000-an itu, Mas? Warna ya sebenarnya ya. Warna yang gak monoton gitu. Iya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kemarin karena ada kesalahan sistem, jadi video kemarin agak kepotong, yang akhirnya kita akan melanjutkan di akhir atau di hari yang lain. Jadi kita akan lanjut langsung ke pertanyaan kedua ya. Yang sering ditanyakan sama teman-teman, kok apa peternak-peternak baru itu kayaknya sering bertanya ini Mas ke saya itu. Rahasia suksesnya Mas Fadli itu apa untuk Gapi sama Cupang ini, biar apa ya, kan setiap breeder atau setiap petani Cupang sama Gapi itu kan punya cara masing-masing nih Mas. Iya. Untuk Mas Fadli itu caranya gimana biar awet, biar gak gampang penyakitan, biar gak apa ya, kayaknya biar apa ya, bertahan gitu, sering drop gitu kita teman-teman. Sebenarnya hampir semua ya Mas ya. Kalau untuk ikan hias kita lebih untuk keperawatan ke air. Air. Jadi kalau kita merawat ikan apa aja itu ibarat kita merawat air. Berarti merawat ikan itu sebenarnya kita harus merawat airnya terlebih dahulu. Nah, untuk pH-nya berapa kayak gitu, terus kadar asamnya berapa. Nah itu gimana ngeceknya Mas untuk pemula-pemula gitu? Kalau untuk pengeceknya sebenarnya ada ya Mas ya, tapi nggak saya bawa Alat gitu. alat namanya pH pengukur air. Ada alatnya itu berapa biasanya itu Mas? Kalau nggak salah 49.000 lah salah. 49. Itu pakai baterai atau Pakai baterai. baterai kecil gitu? ya. Kalau untuk kepekatan kalau nggak salah namanya TDS Mas. Beda lagi alatnya. Beda lagi. Berapa yang PDS itu? Sama Mas. 48an gitu ya. Nah, pokoknya tergantung kualitas. Itu yang paling standar lah gitu ya. Nggak murah Standar. tapi juga bagus ya, masih layak pakai gitu. Berarti untuk beternak Jepang atau Gapi itu semua ikan lah gitu, itu Nah, berarti kita harus merawat airnya terlebih merawat dahulu. air. Misalnya nih pH-nya rendah, atau misalnya kita menemukan nggak stabil atau nggak sesuai dengan ikan tersebut, apa yang untuk menstabilkannya itu caranya gimana Mas? Kalau saya sih cara menstabilkan simpel ya Mas ya. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu bisa pakai ketapang atau apa namanya daun daun ketapang, pisang. Daun pisang yang kering gitu ya Daun Mas? pisang yang kering bisa Ketapang yang sudah diolah gitu. diolah. Yang penting nggak berminyak lah. Yang penting nggak berminyak itu Mas. Insya Allah netral Mas. Pakai apa 2 daun itu. Itu Kalau resepnya. yang sekarang juga sempet yang beredar pakai itu Mas apa seller kayu secang ya kalau nggak salah ya. Secang. Yang merah itu Oh, itu nggak tahu sih. belum tahu ya. Belum tahu ini. Ini baru denger aku ada kayu secang buat Jepang. Kemarin sih punya dikasih teman, sekarang habis. Itu kayu kayak bonggolan gitu. Nah, kayu kayak segini nih. Nah, ntar kita potong aja segini. Ini bisa satu toples warna merah. Nggak usah banyak-banyak, sedikit gini aja. Sedikit Nah. seujung jari gitu udah bisa Udah memerahkan merah air. semua. Itu ukurannya untuk satu toples itu Satu segini. toples ya. Udah mulai make tuh para seller. Udah mulai pada pakai. Kenapa itu? Apa yang membuat seller itu kayak tertarik ke yang lebih ini? Gitu. Kayaknya sih berkemungkinan katanya sih. Kalau saya kan baru pakai sekali kemarin, mempercepat mutasi. Yang kedua sama untuk menetralisir Air air, lagi. untuk mencegah penyakit. Berarti baru ini lagi ya. Kalau saya punya mah saya tunjukin pas habis saja Mas. Wah, Dikasih temen. kayak kayu biasa gitu kan. Nah, kayak biasa, cuma sekarang kan banyak seller tuh Mas dijual lagi, jadi bentuknya udah dipotong-potong. Oh, udah Nah, pecahan-pecahan gitu ya. pecahan-pecahan. Iya, aku pernah kayaknya secang. pernah ini ya, pernah dijual di kemasan juga gue lihat itu. Dipecah-pecah terus di seginian lah ya, sejari-jari gini terus dimasukkan plastik gitu. Ya, Kayu secang itu namanya. Itu baru tahu ini kalau kayaknya itu namanya kayu secang. Pernah lihat tuh ini mungkin kayu buat hiasan nah, ikan yang apa ya, kayak akuarium, aquascape gitu. Iya. Nah, kira hiasan kayak gitu, aku baru oh iya ya. Tapi kalau hiasan gimana kan, gak masuk kan? Kali ini baru denger ya.
buat teman-teman nih, ini bisa akan jadi bisnis baru juga ya Mas Ya. di percupangan. Jadi kayu secang itu atau kayu secang ya Mas namanya, Iya, kayu itu secang. bisa dijual kembali. Misalnya nih kita beli satu pak gitu ya Mas, yang Iya. besar gitu kita kemasin sendiri berapaan gitu. Berapa biasanya Mas kayu secang itu sekarang? Kalau saya kemarin kata temen ya Mas, Hmm. saya kan dikasih satu pack segini nih ukurannya, satu HP itu. Satu HP itu Nah, itu harganya kalau nggak salah 20.000 Mas. 20.000. Mungkin kalau punya saudara yang tinggal di pedalaman mungkin lebih enak ya nyarinya. Nah, di kayu secang tersebut diolah sendiri. Diolah sendiri. Itu cara pengolahnya bisa dijelaskan gimana gitu? Kalau pengolahnya lebih simpel ya Mas ya, kita cukup mencincang dipotong. kayu tersebut, terus kita jemur. Udah kalau kering siap pakai. Gitu toh, nggak usah direndam pakai air garam lah, Nggak usah. pakai inilah, ini nggak usah Mas. Nggak usah. Mungkin Tanpa minyak itu sudah. tanpa minyak. Mungkin teman-teman lain juga pakai garam ya. Tapi kalau teman saya kemarin yang di Malang itu langsung Mas, Dan mujarab sekali. mujarab katanya sih. Itu untuk bisa juga untuk menyembuhkan ini nggak ya, apa kulit itu apa sih nanas gitu-gitu. Kalau sebenarnya kayu secang, terus apa namanya satunya daun Daun ketapang. ketapang, itu fungsinya untuk mencegah Mas sebenarnya, Mencegah ya, bukan mengobati ya bukan Mas. mengobati. Kalau untuk mengobati di farm saya ada lagi Mas, biasanya saya pakai apa ya, pil-pil di apotik. Pil apotek manusia itu. Nah, untuk manusia, Pil apa itu Mas itu? pil untuk jamur. Pil untuk jamur. Biasanya apa kalau Mas Fadli pakainya itu? Biasanya saya pakai, bukan promosi nih Mas Iya ya. ya, bukan promosi nih. Biasanya saya pakai merek ketoconazole, Ketoconazole dan clindamycin. dan clindamycin. Tapi saya sarankan untuk pakai clindamycin. Oh, disarankan untuk kalau mau menyembuhkan jamur sama sisik nanas pakai clindamycin. Nah, lebih cepat. Lebih cepat. Itu kalau nggak tahu bentuknya nih, ada gambarnya nih, saya kasih gambar. Ini bukan promosi ya, ini cuma membagi informasi gitu ya Mas. Nah, berarti itu obat yang bisa dipakai ya buat teman-teman, siapkanlah gitu, karena kita nggak tahu kapan ikan akan terserang penyakit tersebut. Pertanyaan yang keempat yang sering juga ditanyakan teman-teman tentang tips penjualan cupang itu kan agak sulit ya Mas. Soalnya untuk mencari pemasaran atau pasar kita itu kesulitan teman-teman itu. Kadang tanya, Mas ini jualnya gimana, Mas mau enggak gini sampai ditawarin kayak gitu. Itu ada saran nggak buat penjualan cupang biar lancar gitu, biar teman-teman bisa lancar untuk berjualan cupang juga gitu? Kalau saran saya untuk pemula ya, untuk penjualan cupang mending teman-teman sering-sering main lah, atau silaturahim ke teman-teman cupang sekitar. Jadi menjalin silaturahmi ke sesama pecinta cupang gitu di daerah-daerah sekitar, nggak hanya ke situ-situ aja tapi perbanyak gitu ya Mas, perbanyak dan sering-sering silaturahmi gitu ya. Ya, teman-teman pemula juga bisa mempromosikan cupang lewat apa? IG Mas ya. IG, Facebook, atau WA pribadi. Bisa apa ya? Sering-sering posting. Tapi yang lebih cepat berpengaruh itu emang lewat teman. Oh, jadi kayak sosial media itu bisa jadi media untuk menjual cupang kita, tapi yang paling cepat dan paling bagus dalam menjual cupang itu di teman-teman sendiri ya, postingan atau penawaran atau juga silaturahmi ke teman-teman gitu ya Mas. Makin sering-sering silaturahim, insya Allah makin cepat lakunya. lakunya. Semakin kalian punya banyak channel, semakin kalian sering-sering silaturahmi, semakin lancar juga rezeki kalian gitu ya Mas. Jadi rezeki kalian itu juga tergantung oleh teman-teman kalian, semakin banyak ya semakin lancar rezekinya. Kalau kalian main cupang cuma buat sendiri, diliatin kapan lakunya nggak laku-laku gitu ya. Kalian harus teman-teman ya, kalian berusaha untuk keluar rumah, untuk nambah wawasan, nambah teman gitu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Bisa juga ke Mas Fadli, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Fadli, tanya-tanya Mas, nanya gimana cupangnya ya, atau gimana bisa ya Mas tanya-tanya ke sini ya Mas. Terakhir nih Mas, pertanyaan yang terakhir juga ini, biar agak lama-lama biar teman-teman nggak bosen melihat wajah kita gitu ya. Ini perihal pakan yang sering terkendala ini, pakan-pakan cupang kayak kutu air atau
banyak kayak apa namanya cacing sutra juga kan sering terkendala itu Mas, para peternak-peternak baru atau pemula gitu, breeder pemula. Bagaimana cara mendapatkannya atau adakah alternatif buat mendapatkan pakan-pakan tersebut Mas? Sebenarnya sih kalau untuk pakan alternatif sih sebenarnya banyak ya Mas ya. Seperti pelet-pelet yang dijual di toko-toko ikan hias. Tapi kalau pakai pakan instan untuk buraya itu kurang maksimal untuk panen. Jadi tetap saya sarankan itu pakai pakan hidup. Pakan hidup itu gimana cara dapetin atau alternatifnya gimana Mas? Nah untuk pemula ini saya sarankan ya, sebelum teman-teman ngebreed nih, sebaiknya teman-teman pemula ini nyiapin Pakan dulu. pakan hidup. Berarti sebelum ngebreed kalian teman-teman ya siapin dulu pakannya, jangan ngebreed dulu baru nyari pakan terus info kutir, info ini, info gitu. Jangan cari info dulu kalau kalian, jangan ngebreed dulu kalau kalian belum nyiapin pakannya gitu. Utamakan pakan terlebih dahulu kalau sudah siap untuk cukup banyak. Karena pemberian cupang kan cukup banyak ya pakannya Mas. Setiap hari kita harus ngasih makan kan. Kalau stok habis akan kebingungan. Jadi ya siapin agak banyak gitu ya, lebih banyak lebih baik karena bisa dijual kembali ketika kalian kelebihan pakan, bisa kalian jual juga kok ya kan Mas. Nah di situ, nah buat teman-teman juga kan pakan sendiri itu sangat rawan ya, jangan sampai kalian kayak meremehkan pakan sendiri. Terus buat ini tips terakhir nih Mas buat teman-teman pecinta cupang gapi, untuk teman-teman yang baru pemula untuk biar bisa stabil, biar bisa konsisten di cupang itu tips-tipsnya buat teman-teman apa Mas? Biar teman-teman kalau yang dengerin, yang lihat biar bisa belajar gitu. Kalau untuk tips saya ya, untuk teman-teman yang cinta sama cupang gapi, untuk biar harga tetap stabil, menurut saya teman-teman sering-sering silaturahim aja. Insya Allah kalau masalah harga nggak dipungkiri lah, makin banyak teman makin banyak rezeki. Itu ya, berarti utamakan pesan dari Mas Fadli, utamakan kalian silaturahmi, karena silaturahmi selain juga mengangkat harga cupang kalian juga akan menambah ilmu serta menambah pertemanan kalian, informasi juga nambah, bisa kalian sharing-sharing ngobrol-ngobrol gitu ya Mas. Nah, selagi ada kontes insya Allah harga tetap stabil. Selagi ada kontes jangan pernah ragu, harga cupang akan tetap bagus. Untuk cupang, pecinta cupang yang di sekitar kita Mas, ada nggak pesan-pesan tips-tips gitu, pesan buat apa gitu? Khususnya untuk para pecinta cupang Gresik, khususnya daerah Dukun Mas ya, Kecamatan Dukun. Daerah kita sini ya, Lowayu, Dukun dan sekitarnya. Kalau bisa kita sering-sering ngumpul, ngebagas apa gitu kan, sering-sering ngobrol biar makin maju percupangan khususnya daerah Gresik, Kecamatan Dukun. Nah, buat teman-teman ya dengerin Mas Fadli, untuk menyarankan buat teman-teman seringlah kita kumpul, kita kasih, kan kita ada grup WA ya Mas. Nah buat yang mau berteman atau buat yang mau tanya-tanya ke Mas Fadli, di sini Mas Fadli ini stoknya itu rata-rata gapi sama cupang itu apa Mas, ini stoknya di sini Mas? Apa ngebreed khusus apa gitu mungkin? Ya cuma 2 juang Mas. Apa jenis apa? Kalau jenis. Iya, kalau jenis sebenarnya lumayan sih Mas. Kalau untuk gapi blue, terus bluegrass, yellow cobra, terus apa lagi? YTKC, mungkin cukup itu. Itu untuk yang gapi ya, buat teman-teman yang cari gapi yang ada di Mas Fadli itu jenisnya itu. Untuk cupangnya Mas? Kalau untuk cupang saya lebih suka ke ikan warna ya Mas. Iya, itu apa itu? Saya pakai indukan Nemo sama Koi Galaxy. Nemo sama Koi Galaxy itu indukannya ya, jadi juga nanti ada varian-variannya lagi. Ya untuk teman-teman yang nyari cupang atau gapi yang jenis tersebut, silakan untuk menghubungi Mas Fadli di nomor ini ya. Ini akan saya tampilkan nomor WA-nya. Untuk Facebooknya namanya siapa Mas? Untuk Facebook saya Aji Buanasaka. Aji Buanasaka. Ini Facebooknya. Untuk IG Mas? Sama Aji Buanasaka, ini IG-nya. Nah juga ada juga Mas, Mas Fadli ini juga adalah konten kameramannya tuh kepanasan ya. Untuk ini Mas Fadli juga punya konten YouTube juga, dan ini adalah nama YouTube-nya, nama YouTube channelnya Mas Fadli. Silakan dibantu subscribe. Di situ juga banyak sekali penjelasan tentang cara ngebreed cupang ya, karena
teman-teman kebingungan cara ngebeli cupang itu gimana, perawatan buraya atau cupang anakan yang usia segini itu gimana, itu di situ lengkap di Mas Fadli ya. Silakan langsung kunjungi kontennya ya. Silakan kunjungi. Sementara YouTube-nya vakum, Mas. Oh, untuk sementara vakum ya, Mas. Vakum. Tapi masih itu kan masih ada kan Insya video. Allah rencana kedepannya kita unggah video-video baru. Nah, insya Allah tolong doanya juga buat teman-teman untuk segera kembali untuk mengupload video-video terbaru. Nantikan subscribe, bunyikan lonceng juga ke video Mas Fadli nanti biar kalian tahu perkembangan cupang-cupang di daerah sini seperti apa, perkembangan obat-obatnya seperti apa, pakan-pakan terbarunya seperti apa, alat-alat apa yang akan digunakan di percupangan. Nantikan terus video-video kita, video-video saya dan video-video Mas Fadli. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat teman-teman. See you next time. Saya Derajat Ramatara dan Mas Fadli. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.